Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahmatullah, alhamdulillah, Rasulullah SAW mengajarkan pada kita semua agar pagi kita menjadi berkah. Pagi kita yang merupakan awal dari kehidupan kita setelah kita tidur di malam hari harus bertaburkan berkah. Dan untuk bertabur berkah itu maka Rasulullah mengajarkan agar kita tidak tidur setelah salat subuh. Di mana sang Nabi alaihissalam mengajarkan pada kita dalam sebuah riwayat hadis beliau yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ali radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin naumi qabla tulu asy-syams. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya tentu saja, dan tentu saja orang-orang yang ingin juga mengikuti apa yang diajarkan sang Nabi ini, untuk tidak tidur sebelum terbit matahari. Bahkan Rasulullah SAW suatu saat melihat Fatimah radhiyallahu anha sedang tiduran. Kemudian Rasulullah SAW menggerakkannya, membangunkannya, dan beliau berkata, "Qumi ishhadi rizqa rabbiki wa la takuni minal ghafilin." Bangunlah, saksikan bagaimana Tuhanmu membagikan, mendistribusikan rezekinya. Wa la takuni minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Artinya, orang yang tidur setelah subuh itu adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak punya gairah hidup. Orang-orang yang menjadikan waktu-waktunya terbuang percuma, dan tentu saja dia telah menanam kegagalan-kegagalan dalam hidupnya. Karena kenapa? Karena dia tidak mencari berkah apa yang Rasulullah sabdakan, bahwa berkah itu adalah ada pada pagi hari. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, fa innallah ta'ala yuqassim arzaqan nas ma baina tulu'il fajri ila tulu'asy syams. Allah Subhanahu wa taala membagikan rezekinya, mendistribusikan rezekinya antara terbitnya fajar dan terbit matahari. Ini. Kemudian ada hadis lain yang lebih tegas. Rasulullah bersabda, dari riwayat hadis ini oleh Imam Ahmad, kemudian Al-Baihaqi dalam hadis marfu', naumus subhi yamna'ur rizqa. Tidur subuh itu menghalangi datangnya rezeki. Pemirsa rahmatullah, kemudian kenapa orang-orang yang buka toko, kemudian buka warung, kemudian para pebisnis misalnya, semakin pagi mereka membuka warungnya, membuka tokonya, membuka tempat bisnisnya, berarti kemungkinan untuk menjadi sukses sangat-sangat luas, sangat-sangat terbuka, karena orang yang bersangkutan mendapatkan doa Rasulullah SAW, keberkahan doa Rasulullah SAW tatkala beliau berdoa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian Tirmidzi, kemudian juga An-Nasa'i dan Ibnu Majah, beliau berkata dalam sebuah doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah untuk umatku pada dini harinya, yakni pada pagi hari. Ini menggambarkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya di pagi hari itu ada keberkahan yang melimpah.
ada keberkahan yang apabila kita betul-betul meyakininya, maka yang akan kita dapatkan keberkahan dari doa Rasulullah SAW. Orang-orang salaf terdahulu, beliau sengaja membagi-bagikan diri yang oleh orang barat disebut early birds. Burung yang terbang lebih awal biasa lebih dapat rezeki daripada burung yang leha-leha pagi-pagi, dan dia tidak mengejar keberkahan yang Rasulullah janjikan. Ulama-ulama salaf yang rata-rata mereka juga pedagang itu senantiasa setelah sholat kemudian mereka bergegas, setelah berzikir kemudian mereka bergegas untuk melakukan transaksi bisnisnya, sehingga kemudian keberkahan betul-betul mereka dapatkan. Karena mereka sadar bahwa Rasulullah juga pernah bersabda tentang ini. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar kemudian At-Tabrani, "Bakiru talabar rizqa fa innal wudu'a barakatun wa najahun." Bakiru talabar rizqa, carilah rezeki itu di pagi hari, di dini hari. Fa innal wudu'a, karena pagi itu sabda Rasulullah SAW, barakatun, ada berkah, wa najahun, dan kesuksesan. Ini jaminan, insuran dari Rasulullah SAW bahwa at-tabkir itu akan bakiru fi talabir rizq. Fa inna fil wudu'i, Rasulullah mengatakan dua sekaligus. Pertama adalah barakah, yang kedua adalah najah. Jadi selain keberkahan dalam bisnis di pagi hari itu, maka ada dua juga. Ya, ada satu lagi yaitu najah, kesuksesan. Ini sabda Rasul. Dan sabda Rasulullah SAW tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Apa yang beliau katakan adalah pasti terjadi. Karena ini adalah janji yang as-sadiq. Nabi as-sadiq, sadiqul masduq, seorang nabi yang jujur, seorang nabi yang integritasnya tidak perlu kita ragukan, dan pasti beliau mengatakan apa yang memang pantas dikatakan, dan sabdanya tentu saja tidak khilaful al-ma'ad, khilaful mi'ad, yani dia tidak pernah mengingkari janjinya. Pemirsa rahmatullah, ini yang bisa saya sampaikan. Maka teman-teman, saudara-saudara yang memiliki bisnis, memiliki usaha, memiliki keinginan untuk bisa memiliki keberkahan, berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga ada kesuksesan, maka di pagi itulah kehidupan kita harus bergerak. Fa inna fil harakati barakah, karena gerak itu ada berkahnya. Dan tentu saja kebalikannya orang-orang yang ba'da subh itu menikmati tidurnya itu tidak sehat, tidak benar, dan dia akan kehilangan berkah yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakiru talabar rizq, kata Rasul, segeralah kamu pagi-pagi itu bergerak, tuntutlah, carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala yang halal dan thayyib. Fa inna fil wudu, karena pagi hari itu barakatun wa najah, ada berkah dan kesuksesan. Ingat pula kita bahwa naumur rizki, naumus subhi yamna'ur rizq, sungguhnya tidur pagi itu menghalangi datangnya rezeki. Karena pada saat Allah mendistribusikan rezeki, kita lagi menikmati tidur pagi. Rezeki yang Allah berikan pada pagi hari itu adalah keberkahan, sehingga orang-orang yang yakin dengan sabda Rasul itu
mereka bergegas untuk mencari, menggapai apa yang Rasulullah janjikan. Saya katakan kembali bahwa tidur pagi itu tidak ada untungnya, dan tidak tidur pagi itu ada keberkahan dan kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.